Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube PSB Berita. Kali ini bersama dengan saya Fadil Gani berada di markasnya PSB Berita di PSBI. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan yang ditunggu-tunggu nih ya dari PSBI Berita. Kita kedatangan Presiden Klub dan juga manajer sudah hadir di sebelah saya. Bukan lagi, boleh dong dikasih tepuk tangan mereka. Ada Mas Bima Brahmantia ya dan juga Mas Randu. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar seputar Liga 3 dari regional Jawa Timur kemarin. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Boleh diperkenalkan dulu mungkin ada beberapa orang mungkin yang belum tahu. Segelintir orang aja mungkin yang belum tahu sama dengan dia Mas Bima Brahmantia. Oke, buat para penggemar PSBI ya, selamat malam, assalamualaikum. Kenalan perlu kan ya? Ya, oke. Buat yang belum kenal ya, nama saya Bima Brahmantia. Saya untuk sekarang didapuk sebagai Presiden Klub PSBI. Jadi presiden yang terpilih tanpa adanya pemilu, ya. Dan ini adik saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Randu Ramaditya. Kebetulan di Liga 3 kemarin saya berposisi sebagai manajer tim Dari PSBI ya. Oke. Langsung aja mungkin ya Mas Bima ngomongin soal hasil dari Liga 3 kemarin. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan PSBI ini di musim ini hasilnya kok sepertinya jauh banget di luar ekspektasi kita semua. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu Mas Bima? Ya, sejujurnya ini adalah hasil yang di luar ekspektasi ya. Ini mengecewakan. Saya tahu para penggemar PSBI semua kecewa, tidak terkecuali kami ya berdua yang memang juga sudah pontang-panting kanan kiri mencari pembiayaan dan sebagainya. Ini hasil yang di luar dari yang kita inginkan. Tapi untuk itu saya mengawali podcast ini, saya juga dengan setulus hati mengucapkan permohonan maaf ya bagi para penggemar PSBI. Kita sudah berupaya keras, tapi ya memang sepak bola itu tidak bisa kayak matematika. Jadi kalau masalah secara teknis apa penyebab yang terjadi di lapangan, mungkin lebih cocok kalau Pak Manajer yang bercerita sedikit. Meneruskan pertanyaan yang tadi. Ya mungkin juga sebelumnya saya juga secara pribadi dan juga sebagai salah satu perwakilan dari manajemen yang tiap hari juga ngikutin pertandingan, saya secara pribadi dari lubuk hati paling dalam saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pecinta SBI yang semua mendukung dengan sepenuh hati, karena memang hasilnya tahun ini masih belum bisa maksimal. Sebenarnya kalau bisa dibilang apa yang terjadi, sebenarnya saya tidak mau menyalahkan siapapun, karena memang dari persiapan kita juga sudah persiapan juga lebih mungkin sudah panjang gitu. Cuma memang ternyata di lapangan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, karena juga banyak teman-teman juga di tim dari pemain-pemain yang jam terbangnya juga belum tinggi, banyak yang baru main di liga yang benar-benar profesional itu ya kali pertama. Karena apapun ketika hubungannya dengan mental itu pasti juga mempengaruhi secara fisik dan itu semua. Tapi apapun yang terjadi, selain meminta maaf tadi, saya juga berterima kasih sebesar-besarnya buat jajaran pelatih, jajaran pemain yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kita juga sudah berusaha sebesar mungkin, ya terakhir kita kan berikhtiar, istilahnya berikhtiar dan juga berserah diri. Mungkin ketika kita mendapatkan hasil yang belum maksimal itu mungkin salah satu proses ya, salah satu proses untuk mendapatkan. Karena saya percaya hasil
yang baik itu tidak bisa begitu saja diambil dengan instan. Jadi ketika kita berbicara itu memang proses, dan memang seperti diskusi saya sebelumnya dengan Mas Bima, memang kami ini kepengen membentuk tim ini bukan cuma musiman. Jadi cuma satu musim selesai. Ini suatu proyek yang berkelanjutan. Jadi saya percaya bahwa ini awal mula dari perjalanan dan perjuangan kita di kemudian hari. Ya kalau saya boleh itu ya, ini langsung ke teknis. Memang ini kan ibaratnya newbie ya. Jadi beliau saya tunjuk sebagai manajer pertama kali karena ini sekaligus mengaktualisasikan manajer wannabe ya. Selama ini kan hanya tersalurkan di PlayStation. Nah, saya cemplungkan ke lapangan beneran. Terjun langsung. Tapi sebetulnya saya salut ya, karena di awal saya pikir ya sudahlah, yang penting kita jalan ya. Tapi ternyata sangat serius. Terus bisa mengumpulkan pemain-pemain yang menurut saya materinya itu bagus. Dan kita sebagai di kalangan manajemen pun juga sudah berikan support ya, semua haknya kami berikan. Bahkan pihak itu ya insan pencinta sepak bola itu sebetulnya banyak yang memprediksi tim kami ini akan bisa lolos gitu kan. Nah, melihat lawan-lawannya seperti itu. Cuman memang saya sebetulnya nggak suka ngomong ini ya. Saya tidak suka ngomong tentang untung atau sial gitu ya. Ya sejujurnya dari 4 kali pertandingan kita main itu kita tidak pernah bermain buruk gitu. Lawan Persidikap, kecuali lawan Persidikap karena dia tuan rumah, dia menguasai permainan, itu pun kita mainnya bagus banget. Nah, melawan 3 pertandingan sisa, 3 pertandingan yang sebelumnya pun kita selalu menguasai permainan. Kita bikin peluang lebih banyak. Tapi herannya begitu kita membuat kesalahan sedikit, langsung dihukum dengan gol. Bahkan ada penalti nggak masuk seperti itu ya, terus peluang 90% nggak masuk, membentur mistar berkali-kali ya, saya nggak tahu gitu ya, apa kurang tirakat mungkin ya kamu ya. Nah, kayaknya harus buang sial ini cukur gundul juga, saya ngikuti Anda ya. Jadi gitu sih Mas, tapi ya seperti yang dikatakan Pak Manajer tadi, yang membentuk tim besar itu tidak dalam semalam. Kita kan proses lah. Roro Jonggrang. Kita bukan Bandung Bondowoso, tapi kita Blitar, kabupaten dan kota. Ya, jadi membentuk itu, makanya kalau kami sekarang yang sudah terjadi biar terjadi. Menjadi pelajaran. Nah, kita persiapan tahun depan, kita mulai dari saat ini juga Mas. Jadi kita punya program yang namanya nanti selain ya, jadi gini, tim itu bisa menjadi besar. Sebetulnya kuncinya 2. Gampangnya punya pemain bagus, cuma punya finansial. Iya, dan bisa bayari ya. Seperti itu ya. Itu di luar dukungan supporter dan sebagainya. Nah, makanya itu kami lakukan. Ini PSBI Zone ini bagi kami adalah tonggak awal pengelolaan PSBI secara profesional. Supaya apa ya? Supaya PSBI dapat duit buat apa? Buat ambil pemain yang bagus. Nah, salah satu upaya kami untuk menjaring pemain bagus, potensi bagus itu adalah dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan yang namanya kompetisi internal PSBI. Jadi jadi mungkin ada beberapa tim kita kompetisikan selama 3 bulan mungkin. Selama 3 bulan, terus umurnya juga kita batasi. Jadi umur yang memang nanti di saat menjelang kompetisi tahun depan kita sudah ada persiapan matang gitu. Iya, udah radarnya udah ketangkep nih pemain-pemain yang potensi bagus. Seperti itu. Dan salah satunya juga dengan liga internal itu kan dalam tanda kutip early seleksi, dan itu kan terbuka dari teman-teman siapapun, insan sepak bola di Blitar bisa langsung melihat pemain bagus ini. Jadi istilahnya kita akan berusaha untuk terbuka. Oh, jadi ini loh yang pemain bagus, kita sama-sama lihat persiapan kita, pemain yang bagus kita pilih sama-sama, kita terlihat. Dari pelatih juga kita dari fair istilahnya seperti itu gitu. Jadi persiapan kita benar katanya Pak Wima tadi, jadi istilahnya persiapan udah mulai dari sekarang gitu. Itu sih. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan lebih ke Pak Wima ya, selaku presiden klub di PSBI untuk saat ini. Kalau kemarin kan sebenarnya sudah tahu sih keadaan hasil akhir dari pertandingan di Liga 3. Kenapa sih
Pak Bima pada akhirnya mau kembali lagi untuk menjadi presiden klub dari PSBI Blitar. Faktor apa yang mendorong Mas Bima untuk ini harus kembali lagi demi PSBI Blitar? Langsung ya Mas. Ya sebetulnya gini ya, kita 2 tahun terakhir ini sama-sama, saya pikir mayoritas masyarakat Indonesia itu menghadapi kesulitan yang luar biasa ya. Ya, bagaimana kita survive terhadap pandemi, kesulitan ekonomi. Jadi sebetulnya kalau ada di zaman di masa sekarang ada orang yang mau pegang klub sepak bola itu perlu ditanyakan kewarasan akalnya mas. Gitu ya. Karena memang terdampak juga dari corona ini. Oh iya mas. Sangat. Jadi kayak ini saya flashback ya. Jadi PSBI itu kan dulunya sampai tahun 2013 itu kan dibiayai oleh Pemkab Blitar. Jadi masalah finansial itu iya nggak ada masalah ya. Waktu itu ketua umumnya bapak saya waktu masih jabat ya Pak Heri Nugroho itu kan. Nah tahun 2013 ada peraturan Permendagri yang aturannya PSBI itu tim sepak bola itu tidak boleh lagi pakai APBD sehingga harus berubah profesional bikin PT. Otomatis waktu itu kita buat PT yang pemegang sahamnya saya dan bapak. Sejak saat itu kita pakai duit sendiri mas. Nah, jujur aja itu salah satu masa-masa di mana saya menguras tabungan saya gitu ya. Sampai di tahun 2016 lama-lama nggak kuat mas. Jadi, perusahaan saya pun berdarah-darah ya. Juga hampir menyerah ya mas ya. Loh sudah nyerah. Sudah menyerah. Jadi kebetulan waktu itu uang juga habis-habisan. Terus prestasinya PSBI juga jeblok, kita turun kasta. Ya wajar lah supporter kesal gitu ya, ada sebagian yang nuntut mundur. Ya sudah saya bilang malah waktu itu saya bilang ya wes malah beneran aku mundur gitu kan. Karena juga bisnisnya seperti ini ya. Ya lah akhirnya saya waktu itu sudah keluar dari itu meskipun PT ini tetap kan pemegang saham terbesarnya saya dan Pak Heri. Nah saya waktu itu serahkan ke teman-teman waktu itu ada yang mau mengelola ya dari teman-teman supporter, tapi ya memang cuma satu kompetisi juga jeblok lagi ya waktu itu ya. Dan akhirnya kita vakum, kita nggak ikut kompetisi kalau ditambah pandemi ya 3 tahun. Nah kita berarti kan udah 2 kali absen nih. Nah tahun ini kita dapat surat dari PSSI kalau kita tidak ikut kompetisi untuk ketiga kalinya maka PSBI akan dicoret, akan dieliminasi keberadaannya dari bumi. Dan ya demi itu semua saya merasa Mas Bima kembali lagi. iya ya harus menyelamatkan PSBI gitu loh, meskipun ya dengan kondisi yang berat seperti ini. Tapi bagi saya menyelamatkan PSBI itu sebetulnya sama dengan menyelamatkan sekeping sejarah sepak bola di Indonesia. Bagaimana bisa begitu? Nanti aja di podcast berikutnya ya, biar kita fokus. Ya. Betul-betul. Dan mungkin mau nambahin Mas Rando. Saya jadi ingat banget itu di bulan Juni saya dipanggil sama Mas Bima. Waktu itu dia ngomong ini PSBI harus ikut kompetisi. Kamu sanggup nggak kamu jadi manajer? Pada saat itu bulan Juni awal lah. Pada saat itu langsung nggak mikir berapa kali, saya langsung ngomong ya oke. Gitu. Karena saya ingat banget waktu itu Mas Bima ngomong, wes yang penting melu dulu aja lah, gitu loh. Yang penting kita gugurkan kewajiban kita ikut, nanti masalah gimana kita pikir nanti lah. Setelah waktu itu kita mempersiapkan tim, dari situ saya pikir gitu loh bahwa ini kalau sekedar main-main nggak bisa gitu loh. Jadi harus serius gitu loh. Karena walaupun kita di Liga 3, ya kita jangan berpikir dengan cara amatir gitu loh. Kita bagaimana harus belajar jadi profesional. Maka waktu itulah saya berpikir dan teman-teman berpikir, akhirnya kita dari tim harus dibentuk dengan serius, persiapan harus dibikin, dari bisnisnya juga berjalan, apapun, karena ya apapun ketika kita berbicara bisnis, apalagi di era sekarang ya yang sepak bola sudah menjadi industri, ini harus dipikirkan bagaimana tim itu harus bisa membiayai hidupnya sendiri, dan apalagi kalau dia bisa untung itu udah benar-benar tujuannya gitu. Jadi saya berpikir bahwa kita jangan cuma membuat timnya aja, tapi bagaimana kita harus membangun brand ini sendiri. Makanya waktu itu kita punya ide untuk kita bikin PSBI Zone, kita harus mengelolanya harus begini. Makanya waktu itu kita ngomong adalah kita untuk mengelola PSBI ini harus
profesional, harus ditangani orang-orang profesional yang pertama. Habis itu setelah dikelola orang profesional, kita harus bisa jadi mandiri. Nah, ketika kita sudah bisa mandiri, bisa membiayai, kita harus menjadi tim yang sehat. Biar tiap tahun nggak hubung no proposal Ya itu, Izin karena saya selalu memposisikan ketika datang ke calon sponsor atau apa itu, saya bukan mencari sumbangan, tapi bagaimana kita tawarkan untuk kita kerjasama berbisnis. Ketika sepak bola itu sudah dibentuk mindsetnya menjadi suatu bisnis, insya Allah sudah bisa berjalan sih. Tapi butuh proses memang gitu loh. Butuh lika-liku yang panjang ya Mas Randu. Mungkin mau kembali ke Mas Bima. Kalau tadi sudah dikatakan sebelumnya memang didanai oleh Pemkab. Apakah sekarang ini memang juga sudah dikomunikasikan dengan Pemkab? Oh, oke. Ya, jadi ini penting sekali untuk disampaikan ya. Jadi saya banyak sekali menerima pertanyaan dari ya entah itu supporter atau entah itu di luar supporter ya, yang menanyakan PSBI ini apa sudah pernah komunikasi dengan pemerintah gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita ini nggak mau komunikasi dengan mereka. Ya, jadi ini perhatikan ya teman-teman. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya persilakan Mas host untuk mengkampanyekan ini. Oke. Nggak usah di-cut. Jadi jangan lupa diingatkan kembali para subscriber dari channel YouTube-nya PSBI Blitar, untuk 3 komentar baik akan mendapatkan hadiah dari The Karanganyar Coffee. Jadi jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini gambaran siapa? Pak Manager kan ini? Mirip ini. Mbahku itu. Mbahku berarti mbahmu berarti. Sekali lagi bagi para subscriber dari channel YouTube-nya PSBI Blitar, untuk komentar baik akan mendapatkan 3 komentar baik ya, nggak lebih. Jadi cuma 3, harus buruan, harus cepatan, akan mendapatkan hadiah dari The Karanganyar Coffee. Kopi asli Blitar. Kopi asli Blitar. Oke, saya jelaskan ya. Jadi sebetulnya dari ketika apa namanya? Jadi ceritanya ini ya, ketika Pak Heri Nugroho itu selesai dari apa namanya jabatannya, sebetulnya Pak Heri itu sudah titip ke penggantinya beliau, ya, ke Pak Bupati setelahnya itu Pak Rianto, untuk ya ikut membantu PSBI sebetulnya ya. Nah, bahkan kita waktu itu sudah kirim surat bahwa silakan PSBI ini kami kembalikan kepada Pemkab bagian pengelolaannya. Ya, tapi memang harapan kami itu tidak tersambut ya. Jadi ya tidak ada jawaban yang tegas dan bagaimananya. Pada akhirnya ya apa namanya, PSBI ini ya terlunta-lunta pada saat itu ya. Nah, terus kemarin kita sempat komunikasi juga dengan Pak Wabub ya di sini ya, Pak Wabub yang sekarang ya penggantinya itu Pak siapa? Rahmat. Pak Rahmat, Pak Madi Rahmat ya. Beliau waktu itu juga sempat menyatakan ketertarikannya untuk ikut membantu PSBI. Kembali ke PSBI. Iya. Tapi ya ternyata Mungkin kesibukan. mungkin karena beliau terlalu sibuk. Jadi saya cuma sekedar wacana Semua ya, wacana semua gitu ya. Tapi artinya dalam arti saya di sini tidak menyalahkan beliau ya, karena untuk menggerakkan suatu tim untuk menghidupi itu memang butuh lebih dari sekedar materi gitu loh. Yang butuhkan ya kecintaan gitu ya. Kalau memang tidak ada ketertarikan ke sana ya mau dipaksa-paksa, sampean dijodohin sama cewek kalau nggak suka juga kan percuma kan gitu kan, meskipun dipaksakan gitu ya. Itu sih, jadi ya mau nggak mau ya yang cinta terhadap PSBI untuk setara ya kami sekeluarga dan supporter ya mau nggak mau ya gitu Mas. Jadi sekali lagi kalau masalah komunikasi nggak kurang-kurang sebetulnya. Cuma mungkin karena kesibukan Ya, dan juga lagi pandemi juga Mas. kurang tersambung. Ya, nah, Pak, kan ada pandemi. Ya sebetulnya sambutannya baik beliau-beliau ya. Ya, kemarin juga mereka waktu kita launching juga datang juga. Ya cuman ya nyambut doang gitu. Oke, untuk Mas Bima dan juga Mas Randu, statement terakhir apa sih? Kalau saya pribadi, jadi kemarin itu waktu kan memang ketika saya ditunjuk jadi manajer itu kan semangat saya kan sangat benar-benar kayak wah 45 lah, kayak menemukan apa ya, semangat baru lah saya gitu. Jadi suatu saat, jadi ketika
mengalami kegagalan kemarin, banyak yang WA saya, mulai dari bapak, ibu, teman-teman dekat saya, terus ada teman-teman supporter juga, sampai yang dari manajernya Persidikap juga WA saya. Intinya, Mas jangan patah semangat, karena intinya sampean harus berjuang, karena PSBI itu memiliki potensi yang sangat besar. Saya jawab langsung begini, kegagalan itu proses. Kegagalan ini bukan membuat saya tidak semangat, malah lebih semangat lagi. Karena dari situ saya lebih banyak belajar sih, karena waktu persiapan dan lain-lain yang selama ini saya benar-benar nol. Akhirnya saya belajar, saya harus begini, kita harus begini, begini itu banyak belajar dari sana. Dan juga karena PSBI ini bukan cuma hukumin secara legalitas, PSBI ini pemegang saham dari keluarganya kita ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya adalah PSBI ini miliknya warga Blitar Raya gitu. Jadi salah satu niatan. Jadi kita ini the jure aja ya? Iya, the jure aja sebenarnya kalau kita bicara. Iya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan kok ketika ada investor dengan satu catatan, dia benar-benar masuk itu karena benar-benar pure karena cintanya. Saya tidak mau ditunggangi politik, saya juga tidak mau didampingi hal-hal yang lain. Jadi itu janjinya kita adalah apapun yang terjadi, PSBI tidak boleh keluar dari Blitar. Itu adalah janjinya kita semua. Dan karena niat insun kita baik ya, mengembalikan kejayaan PSBI lagi, saya dan Mas Bima berpikir adalah untuk menggandeng semua elemen yang ada. Jadi semua elemen, mulai dari mantan pemain sampai mulai yang dulu orang-orang yang pernah berpartisipasi, semua kita gandeng. Makanya itu kemarin itu kita sudah ada pembicaraan ya, mulai dari liga internal itu kita akan serahkan untuk yang profesional dan ada beberapa mantan pemain, dan nanti kita akan membuat lagi namanya talent scouting. Itu juga kita akan melibatkan pemain-pemain PSBI yang lama yang memang secara jiwa mereka masih PSBI banget, walaupun istilahnya mereka bisa menyumbangnya itu ya dengan apa ya, dengan semangat dan masukan gitu loh. Jadi memang tujuan kita ini kan kepingin bareng-bareng lah ya, intinya bareng-bareng gitu. Jadi dan kembali lagi memang membangun suatu tim yang sudah pernah vakum dan pernah sudah vakum dan apa namanya istilahnya berhenti lama, itu kan bisa dibilang nol ya Mas. Kembalikan nol. Jadi ya butuh perjuangan dan ya. Cuma ya alhamdulillah dengan apa-apa yang sudah kita lalui ya, seperti buat PSBI Zone, media sosial kita mulai kita gerakan dengan aktif. Instagram itu mulai kita pegang itu dari angka follower 3.800, kita kelola selama 6 bulan, sekarang sudah hampir 7.000. Ini manusia semua, nggak ada. Itu nggak beli. Nggak beli, ya? Manusia semua, nggak ada yang manusia buatan. Jadi itu dari situ kita melihat bahwa atensi masyarakat itu udah bagus gitu loh. Antusias itu gitu loh. Jadi banyak proses-proses sudah kita lalui dan keterbukaan. Jadi kami terus terang berusaha untuk menjalin komunikasi dalam segala hal sama teman-teman supporter, pada khususnya istilahnya bahwa yuk ayo rembukan bareng iki gawe PSBI iki enak piye. Nah gitulah. Makanya itu ketika kita sudah berusaha keras, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin dari sudah cukup Mas Radu? Ampun. Mungkin dari Mas Bima mau nambahin. Yang pertama saya mau terima kasih dan salut buat My Big Bro ini ya. Awalnya hanya saya suruh sejujurnya ya, karena kita juga lagi struggle betul ya pasca pandemi. Struggle-nya di perusahaan juga struggle. Iya, di perusahaan itu struggle gitu ya. Saya berikan dia ujian ya. Saya berikan dia cobaan. Ya. Tapi saya terima kasih banyak malah dikasih. Karena bisa belajar dari. Iya, selain belajar itu saya punya kayak semangat baru loh. Iya, tapi itu di luar ekspektasi saya. Ternyata kok tim ini punya potensi besar. Ya meskipun hasilnya belum ya, belum itu ya. Tapi saya salut gitu ya. Ya lebih diperbaiki lagi ke depannya ya. Saya terus support. Yang kedua, tentu saja terima kasih kepada Blitzman, kepada Freedom Gate, atau supporter lain yang tidak terdefinisi kelompoknya apa ya. Saya sungguh luar biasa kemarin pulang kita dari Kediri ya.
Bayangin kita ini tim yang nggak lolos gitu loh. Tapi pulang masih disambut di tengah jalan seperti pahlawan, dikawal sampai ke sini, sampai akhirnya kita dinyanyikan anthem di sini pakai flare, akhirnya duduk sama Satgas Covid. Nah, tapi ini supporter gila ini. Supporter nggak waras sama juga yang nggak waras seperti yang kalau di support itu namanya memang PSBI. Nah, jadi buat supporter lanjutkan ketidakwarasan kalian ya seperti itu. Nah, terus tidak lupa saya terima kasih juga pada para sponsor. Ya, jadi saya terima kasih kepada sahabat saya Bro Daniel Lim ya dari Gera Bangunan yang sejak dulu selalu bantu saya di PSBI juga, di Dewan Kesenian juga ya, meskipun kondisi susah. Dan saya juga dibantu oleh sahabat baru ya, Mas Didi Bintang ya dari Lapis Industri Balitar ya, meskipun kita baru kenal tapi karena sama-sama seniman ya, senimannya Senewan gitu kan, tapi akhirnya jadi cukup akrab ya, satu gitu, frekuensi ya. Dan alhamdulillah beliau juga support banget. Saya harap kedepannya nggak kapok lah ya Mas, jadi hasil seperti ini mudah-mudahan tetap. Kemarin kita kalah langsung WA semua. Kita WA mulai Mas Didi. Iya. Itu bentuk pertanggungjawaban kita sih. Secara moral juga secara profesional. Saya minta maaf ke mereka semua. Meskipun roto izin. Harus. Minta maaf ke supporter juga semua. Terus terima kasih juga buat Amerigo Apparel, ini luar biasa ya. Apparel lokal tapi hasil ini bagus banget. Baju ini bisa membuat Anda ganteng 80%. Jaket ini membuat saya tampak berambut. Kayaknya habisnya aku harus pakai apparel juga. Iya. Itu aja sih harapan saya PSBI ke depan. PSBI ini ya sejarahnya adalah tim besar ya. Artinya memiliki sejarah panjang. Sejarahnya panjang ya. Jadi tim yang dibentuk untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Itu yang kita punya kewajiban besar untuk membuat PSBI ini tetap menjadi salah satu ya khazanah dalam sepak bola Indonesia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat Mas Fatur yang tiba-tiba malam ini saya bajak ke sini. Ya sebenarnya aku mau cerita, aku ditodong sama Mas Justo yang sebenarnya menjadi host acara ini karena memang aku basicnya di wedding, jadi emang nol untuk dunia persepak bolaan, jadi tanggung, gugup dan lain-lainnya. Jadi saya tapi kita sudah menikah semua Mas, jadi nggak bisa pakai misi untuk wedding, nggak bisa gitu. Besok kita aja Mas, ke Tulungagung, ke kafenya Justo. Kita makan minum sana, kalau saya dibayar. Oh gitu. Oh iya, terima kasih juga buat kebun kopi Karanganyar, Karanganyar. Iya sih. Nah, kopi blended. Saya pun nggak dijawab terima kasih. Iya. Iku sama Pak Heri ya. Iya. Saya terima kasih banyak karena support. Iya. Ya, saya kadang-kadang nidili duitnya, waktu nggak ada duit saya minta. Iya, kemarin kita ngambil duit pupuk ya. Iya, terus kasbon. Gajian belum waktunya saya kasbon untuk bayari anak-anak itu, tapi ya benar-benar dia itu perjuangan sih Mas. Sebegitunya lah ya pengorbanan buat PSBI Blitar, dan memang juga semoga dengan pengorbanan yang sedemikian rupa nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semua kalau niatnya baik, terus dikerjakan dengan hati, insya Allah lah. Apapun itu Mas. Iya. Oh iya, terima kasih juga sama keluarga yang selalu mensupport, Bapak, Ibu, istri saya, istrinya Mas Bima juga. Kondisi kita juga nggak banyak-banyak amat, tapi mereka benar-benar support. Walaupun pasti juga habisnya banyak, tapi mereka benar-benar support. Gitu. Ya, gitu. Mungkin Ya. demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk manajer yang presiden klub yang baru, Mas Bima dan Nantia, dan juga Mas manajer yang masih muda ini ya, yang memang karena dari mereka lah nanti pada akhirnya PSBI kita akan bangkit. Amin. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk para supporter yang sudah diucapkan sama Mas Bima juga, ada Karanganyar Coffee dan juga ada Lapis Balita, ada Gera Bangunan dan juga ada Amerigo. Saya pribadi mengucapkan terima kasih Fatur Gali dan juga yang belum subscribe di channel YouTube-nya PSBI kita. Jangan lupa subscribe juga karena nanti akan ada hadiah untuk 3 komentar baik dari Karanganyar Coffee. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup podcast ini dengan Ora PSBI, ora.